Perbuatan bohong akan menimbulkan rasa saling membenci antara sesama teman. Jika kebohongan merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka rasa senang dan keakraban akan hilang. Demikianlah akibat yang bisa ditimbulkan dari sikap suka bohong. Karena itu hindarilah berbohong. Rasulullah memperingatkan kepada umatnya akan pedihnya siksa kubur yang akan menimpa seseorang yang suka berbohong. Aku melihat dalam mimpi dua orang malaikat, keduanya berkata, orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga, adalah seorang pembohong. Ia berbohong hingga kebohongannya tersebut dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk, maka dibuatlah ia diberi beban seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, dalam kitab Irsyad Al-Syari. Hadis ini Imam Bukhari sebutkan secara ringkas dalam bab Al-Adab, sedangkan dalam bab Al-Janais meriwayatkan dalam hadis lebih panjang. Dalam riwayat yang panjang disebutkan bahwa pada saat itu Nabi melihat dua orang malaikat dalam mimpinya mendatangi beliau, kemudian mereka menarik tangannya dan membawanya ke tanah suci. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri dengan tangannya, kemudian ada besi yang dimasukkan dari rahang hingga tembus ke pinggangnya, kemudian dilakukan hal yang sama dengan rahang lainnya hingga mencapai pinggang sebelahnya, demikian berulang-ulang terjadi. Hadis ini menjelaskan bahwa berbohong merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai tingkatan larangannya berdasarkan sebesar apa akibat kebohongan tersebut kepada orang-orang yang dibohongi. Kebohongan yang parah dosa yang dibebankan padanya hingga mencapai ufuk. Orang yang berbohong pun akan merasakan dosa atau siksa kubur akibat perbuatannya tersebut hingga hari kiamat. Rasulullah bahkan sangat menghindari berbohong walaupun itu hanya sebagai gurauan. Beliau adalah orang yang tidak berbohong. Karena itu, berhati-hatilah dalam mengatakan sesuatu. Jika memang telah berbohong, maka lebih baik mengakuinya kebenarannya, kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.